Baik, perkenalkan nama saya Madu Sandika Purnama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir atau tugas besar dari tugas dengan mata kuliah pemrograman J2SE atau Java. Nah, di sini saya mengambil topik yaitu sistem informasi penjualan atau distro pakaian yang diaplikasikan pada NetBeans 7.3 dan menggunakan database MySQL. Nah, langsung saja saya demokan terlebih dahulu hasil proyek tugas besar yang sudah saya buat. Nah, di sini ini merupakan tampilan awal dari proyek akhir atau tugas besar yang saya ambil topik yaitu sistem informasi distro. Nah, di sini merupakan tampilan pertama yaitu menu login administrator atau usernya. Saya di sini sudah tambahkan user, saya di sini contohkan yaitu dengan username admin dan passwordnya juga admin. Dan klik login. Nah, maka setelah login, di sini langsung diberikan nama user yang login, kemudian tanggal dan menu-menu dari masing-masing kategori yang sudah disediakan, yaitu yang pertama ada data user, data supplier, data kategori, data barang, dan data transaksi. Nah, ini merupakan tampilan setelah login, yaitu menu transaksi yang bisa dipilih melalui kode barang. Nah, kemudian yang pertama di sini saya akan memperlihatkan hak akses yang dimiliki, yaitu saya di sini menggunakan melalui data user. Saya berikan di sini status yaitu administrator atau user. Kemudian di sini sudah saya tambahkan dua administrator, yaitu yang pertama dengan status administrator dan yang kedua dengan status user. Maksudnya di sini adalah status user di sini hak aksesnya dibatasi sehingga hanya dapat melakukan proses transaksi dan melihat data transaksi saja. Dan administrator di sini memiliki hak penuh. Saya contohkan di sini untuk login dengan user. Saya contohkan untuk logout terlebih dahulu. Saya contohkan. Nah, di sini user yang login dengan nama Yoga dengan status user. Di sini aksesnya dibatasi, hanya bisa melakukan transaksi dan juga melihat data transaksi. Seperti itu. Kemudian saya contohkan di sini terlebih dahulu yaitu melakukan transaksi seperti halnya seorang kasir. Terlebih dahulu barang apabila sudah diperlihatkan maka dipilih kode barang yang ingin dibeli oleh customer. Saya contohkan di sini barang 1. Kemudian di sini diperlihatkan detail-detail dari barangnya. Kemudian dimasukkan jumlah pembelian, misalnya 1 buah. Enter. Kemudian maka masuk ke data input yang merupakan data temporary sementara. Apabila user membeli lebih dari 1 barang, maka langsung saja ditambahkan. Contohnya ini merupakan barang 1, kemudian barang 3 dengan jumlah pembelian 1 buah dengan stok untuk jumlah 25. Jika ditambah maka stoknya akan berkurang. Seperti itu 24. Ini juga 14. Nah, jika seandainya user membatalkan untuk pembelian, maka di sini dapat dibatalkan yaitu dengan memilih mana barang atau mana barang yang akan dibatalkan, kemudian klik batal, kemudian klik ya, maka tadi barang 3 kembali stoknya yaitu berjumlah 25. Di sini untuk pembayaran saya contohkan 500. Nah, maka ini seperti itu. Kemudian apabila sudah transaksi sudah dapat disimpan, seperti itu, maka akan langsung masuk ke data transaksi.
Saya diperlihatkan. Nah, ini tadi merupakan hasil transaksi dengan kode transaksi 02 dengan nama kasir atau nama user yang melayani yaitu Yoga. Nah, di barang ini sekian dengan ukuran dan jumlah belinya. Nah, di sini terdapat menu pencarian berdasarkan kode transaksi kasir atau ID barang. Contohkan kode transaksi itu misalnya 1, maka transaksi yang pertama akan diperlihatkan seperti itu. Kemudian untuk kasir di sini saya contohkan Yoga. Langsung seperti itu. Kemudian ID barang yang dibeli contohnya 1. Nah, dengan di sorting berdasarkan ID. Seperti itu. Kemudian jika sudah, nah maka saya akan demokan untuk menu-menu yang lainnya. Kita logout terlebih dahulu dengan status administrator. Di sini merupakan saya contohkan untuk menambah data user. Di sini otomatis yaitu ID usernya bertambah. Saya contohkan di sini Komang dengan alamat Bali, teleponnya dengan username dan password dan status user. Ini bisa dipilih. Jika sudah ditambah, maka data akan tersimpan dan di sini apabila Anda ingin mengedit, diklik terlebih dahulu, maka detailnya akan masuk secara langsung dan jika diklik menu edit, ini bisa dipilih seperti itu. Jika sudah diubah, nah di sini merupakan hasil editnya. Dan jika ingin menghapus, maka klik usernya, maka pilih menu hapus. Nah, seperti itu. Untuk data supplier juga sama, sifatnya sama, hanya saja data-data yang diinputkan saja yang berbeda. Saya contohkan di sini. Seperti itu, alamat jalan. Sudah seperti itu. Jika ingin mengedit, ini sudah teredit. Apabila masuk ke data kategori dengan hal yang sama, hanya saja di sini hanya menambahkan model kategorinya. Seperti itu. Kita ingin mengedit sama set. Dan yang terakhir yaitu data barang. Barangnya saya contohkan di sini dengan kode dengan kategori apa? Saya contohkan jaket. Di sini suppliernya siapa? Berdasarkan supplier yang sudah ditambahkan. Kemudian ukuran bisa dipilih. Jumlahnya seperti itu. Nah, di sini juga disediakan menu pencarian apabila barang nantinya sudah sangat banyak. Bisa berdasarkan nama barang, saya contohkan Quicksilver seperti itu. Kemudian kategorinya apa, suppliernya siapa, dan tanggal input seperti itu. Kemudian untuk editnya juga sama, diklik terlebih dahulu, kemudian dipencet button edit, kemudian dirubah. Itu merupakan dari sistem keseluruhan dari program yang sudah saya buat dan data transaksi di sini merupakan untuk menampilkan data-data transaksinya. Tidak terdapat menu manipulasi karena sifatnya transaksi itu tidak dapat diedit karena merupakan menu yang sangat vital. Seperti itu.
Kemudian di sini saya sudah selesai untuk mendemokan sistem yang sudah saya buat. Kemudian saya di sini akan melanjutkan, yaitu menjelaskan sedikit mengenai dasar-dasar pemrograman yang digunakan pada aplikasi yang sudah saya buat. Di sini saya contohkan dengan menggunakan data supplier karena hampir setiap menu juga sama, yaitu menggunakan input update delete dan juga pencarian seperti itu. Kemudian hanya saja yang membedakan antara satu menu dengan menu yang lain itu field-fieldnya atau yang disimpan ke database. Saya contohkan di sini untuk suppliernya. Di sini saya menggunakan package-package yang diperlukan. Kemudian di sini terdapat deklarasi dari variabel global yang akan digunakan pada seluruh form. Dan di sini akan dipanggil fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur yang akan ditampilkan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian untuk pemanggilan koneksi, di sini saya menggunakan kelas untuk koneksinya karena setiap form menggunakan, sehingga untuk mengganti IP dari server dapat diganti hanya di satu tempat, yaitu pada kelas koneksi. Saya contohkan di sini untuk kelas koneksinya. Nah, di sini dilakukan sistem try dan catch, yaitu jika benar maka dijalankan coding ini, yaitu untuk memanggil koneksi tambahan, yaitu menggunakan JDBC driver dan driver manajernya untuk mendapatkan koneksinya, yaitu pada localhost dan kemudian diikuti nama database dan username kemudian passwordnya. Karena di sini saya menggunakan lokal, maka digunakan localhost, username root dan password dikosongkan. Nah, ini dapat diganti sesuai dengan IP server yang akan digunakan nantinya. Seperti itu untuk pemanggilannya dapat dilihat seperti ini. Kemudian saya menggunakan beberapa prosedur, yaitu yang pertama auto number di sini untuk menampilkan ID otomatis. Yang di sini saya gunakan SUP001 untuk ID pertama jika database masih kosong. Kemudian jika sudah berisi maka akan dipanggil ID terakhir ditambahkan dengan 1. Seperti itu. Kemudian di sini menggunakan perulangan juga untuk sampai dengan 900 di atas 99. Untuk kemudian prosedur yang kedua, yaitu untuk menampilkan, di sini menampilkan menggunakan tabel model dengan menggunakan objek yang pertama ID, nama, alamat, dan telepon. Ini ditampilkan yaitu untuk judul tabel. Judul tabelnya nanti di sini. Seperti itu. Kemudian isinya dapat dipanggil melalui SQL dengan menyelect semua isi dari tabel supplier dan menampilkan menggunakan perulangan. Kemudian baris yang pertama diisi dengan supplier ID, kemudian kedua diisi dengan nama, ketiga diisi alamat, dan keempat diisi telepon. Seperti itu. Kemudian prosedur selanjutnya yaitu untuk menyimpan. Di sini prosedur ini menggunakan pemanggilan koneksi terlebih dahulu, kemudian digunakan SQL, yaitu SQL untuk menyimpan, yaitu insert dengan isi field pertama. Contohkan di sini tabel supplier, field ke-0 itu diisi dengan ID sesuai dengan isi text field ID, kemudian pada indeks ke-1 atau ke tabel kedua, isi kedua, baris kedua diisi dengan supplier nama, kemudian alamat sesuai dengan
text field yang digunakan. Jika sudah, maka akan tampil pesan data telah tersimpan, dan jika statement ini tidak dijalankan, maka dikeluarkan pesan error. Seperti itu, prosedur simpan data ini dipanggil pada button tambah ini. Seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu untuk klik record di sini. Prosedur klik record ini digunakan untuk apabila ingin mengedit atau menghapus, maka akan diklik terlebih dahulu untuk menampilkan detail-detailnya ke masing-masing text field. Seperti ini, kemudian digunakan select row-nya, diisi dari baris ke 0, indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, seperti itu. Kemudian ditampilkan pada text field yang diinginkan. Kemudian untuk prosedur selanjutnya yaitu update data, menggunakan SQL update sesuai dengan indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, di mana indeks ke 0-nya atau supplier ID atau sebagai primary key-nya diambil dari isi dari JTextField 1. Setelah tadi dilakukan klik record, maka JTextField 1 akan berisi sesuai dengan isi dari atau detail dari data yang diklik. Kemudian setelah diganti, maka akan dikeluarkan atau digunakan statement exit update, kemudian dikeluarkan pesan bahwa data berhasil diubah. Seperti itu. Kemudian prosedur selanjutnya untuk hapus data. Di sini diberikan setelah diklik data yang diklik, kemudian diklik button hapus, maka akan dikeluarkan pesan atau konfirmasi apakah yakin untuk dihapus. Nah, jika iya, jika pilihan iya, maka dijalankan statement untuk menghapus, yaitu dengan SQL delete dari tabel supplier, di mana sebagai primary key-nya supplier ID diambil dari detail yang sudah diperlihatkan pada JTextField 1 sesuai dengan datanya. Kemudian jika sudah dihapus, maka ditampilkan pesan yaitu data berhasil dihapus. Kemudian prosedur yang terakhir yaitu prosedur reset. Di sini untuk mengembalikan posisi text field atau inputan ke keadaan semula, untuk mengenablekan atau menghilangkan teksnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya pada masing-masing button, di sini saya contohkan untuk button tambah di sini. Nah, di sini digunakan statement untuk validasi. Yang pertama, jika text field 1 masih kosong atau yang lainnya masih kosong, maka akan keluar pesan yaitu lengkapi data. Seperti itu. Jika sudah semua data sudah berisi, maka akan dijalankan sesuai dengan isi dari atau properti atau nama dari button, yaitu di sini button tambah. Jika teksnya tambah, maka yang dijalankan adalah prosedur simpan data. Kemudian setelah disimpan, maka ditampilkan data yang disimpan tadi, dan kemudian direset atau dikembalikan ke keadaan semula. Jika kemudian else atau jika tidak, maka yang dijalankan adalah prosedur update. Kemudian setelah diupdate, maka data ditampilkan kembali atau hasil update-nya ditampilkan dan dikembalikan ke posisi awal atau direset. Kemudian untuk button yang kedua yaitu button edit. Di sini untuk setelah diklik atau klik record itu, kemudian setelah diklik edit, maka perintah-perintah untuk mengganti nama atau mengenablekan masing-masing text field atau button ditampilkan seperti itu. Kemudian button keempat atau button hapus, di sini terdapat prosedur hapus data. Jika sudah diklik atau klik record itu, jika sudah diisi detailnya, maka
dijalankan prosedur hapus. Setelah dihapus, setelah database dikosongkan, maka ditampilkan kembali hasil data terakhir, yaitu dikurangi sesuai dengan data yang dihapus, kemudian direset kembali atau dikembalikan ke posisi awal. Dan yang terakhir untuk button reset di sini untuk mengembalikan ke posisi awal seperti tadi prosedur reset. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ditambahkan aksi untuk pada tabelnya, pada menu event, kemudian mouse click. Apabila isi dari tabel atau record tabel itu diklik, maka ditampilkan dipanggil prosedur klik record untuk menampilkan detail masing-masing data ke setiap text field. Seperti itu. Kemudian di sini juga saya tambahkan sedikit satu validasi untuk telepon di sini menggunakan validasi number pada menu event, kemudian klik key, kemudian key type. Apabila keyboard dipencet, maka akan dijalankan validasi ini. Ini dijalankan untuk menampilkan number atau karakter 0 sampai karakter 9 dari number itu sendiri. Kemudian selain itu, jika tidak, maka tidak akan ditampilkan dan keluar bunyi bip dengan batas input yaitu 12 karakter. Seperti itu. Itu merupakan pemrograman dasar dari proyek akhir atau tugas besar yang sudah saya buat. Dan untuk yang terakhir saya contohkan di sini untuk menu pencarian. Di sini sudah saya berikan pada hasil transaksi. Nah, di sini menggunakan combo box yang sudah diisi sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian untuk pencarian kita dapat klik event, kemudian key. Jika key release setelah diketik, maka dijalankan statement null. Di sini merupakan deklarasi terlebih dahulu, deklarasi variabel SQL. Kemudian di sini merupakan panggilan jika combo box 1 atau pilihan pencarian di sini menggunakan atau berdasarkan kode transaksi atau teks kode transaksi, maka yang diselect adalah TB transaksi dengan sesuai dengan yang diinputkan pada variabel cari atau JTextField 1. Selanjutnya yaitu jika combo box berdasarkan pencarian atau pencarian berdasarkan nama kasir di sini, maka variabel SQL diisi dengan menyelect berdasarkan dari tabel transaksi di mana tabel usernya atau T-user berdasarkan apa yang diinputkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu jika combo boxnya berdasarkan ID barang, maka diselect tabel transaksi di mana barang ID di sini diisi atau dicari berdasarkan apa yang diinputkan. Dan jika kosong, maka yang ditampilkan adalah prosedur tampil data untuk menampilkan semua data. Kemudian di sini jika sudah dipilih berdasarkan mana data yang dicari, maka ditampilkan melalui statement tampil datanya, tetapi SQL-nya di sini diisi dengan berdasarkan SQL combo box sesuai dengan combo box yang dipilih. Seperti itu. Jika misalnya berdasarkan cashier, maka SQL di sini yang dipanggil yaitu adalah statement yang ini. Kemudian ditampilkan masing-masing pada tabel sesuai dengan data pencarian, yaitu berdasarkan apa. Nah, seperti itu untuk pencarian.
Nah, itu merupakan dasar-dasar pemrograman, yaitu untuk menambahkan, kemudian edit, update, delete, kemudian reset, dan pencarian. Juga klik tabel untuk menampilkan detail-detail transaksinya untuk dapat melakukan proses edit ataupun hapus. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas besar yang sudah saya buat, yaitu dengan topik sistem informasi distro pakaian yang diimplementasikan pada NetBeans 7.3. Semoga video tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya.